Amerika Serikat dikejar waktu dalam perang melawan Iran. Washington seolah baru sadar mereka mendapati petarung yang bisa mengimbangi mereka dari segi taktik. Impian Trump mengganti rezim kini terbentur dengan kondisi amunisi Amerika yang kian menipis. Meskipun Ayatollah Ali Khamenei telah tumbang, namun tidak ada tanda-tanda keruntuhan rezim di Teheran. Durasi perang yang makin lama justru mengancam kepercayaan Sekutu Timur Tengah pada Amerika, usai Iran dengan mudahnya menjebol pertahanan mahal Washington di kawasan Teluk. Pentagon sendiri mengakui sangat sulit untuk menangkis gempuran Iran, meskipun Presiden Donald Trump berusaha menutupinya. Kini stok amunisi yang menipis menjadi bom waktu bagi Amerika Serikat. Apakah Washington akan memenangkan pertarungan? Ataukah ambisi pergantian rezim yang diimpikan Trump hanyalah mimpi yang justru mengorbankan nyawa tentaranya sendiri? Simak selengkapnya dalam video berikut. Keputusan Presiden Donald Trump untuk melancarkan misi pergantian rezim di Teheran dikabarkan telah membuat para jenderal di Pentagon pusing 7 keliling. Laporan The Wall Street Journal mengungkap, sejak awal misi dinilai sangat beresiko dan tidak memiliki jaminan kesuksesan. Para perencana militer Amerika Serikat sebenarnya merasa kebingungan dengan tujuan perang dari Gedung Putih yang tak jelas. Ibarat patah Jawa, esok dele sore tempe. Trump menggaungkan tujuan perang yang berbeda-beda. Awalnya Trump hanya ingin mengurangi ancaman nuklir dan rudal balistik. Namun tujuan ini kemudian bergeser menjadi pergantian rezim. Analis pertahanan dari Cato Institute Justin Logan menilai Gedung Putih tampaknya sedang melakukan improvisasi. Kini kenyataan pahit harus dihadapi oleh Washington. Meskipun Khamenei telah tewas, rezim Iran tak goyah. Kecemasan di Washington meningkat usai muncul wacana bahwa putra Khamenei, Mojtaba Khamenei, akan mengambil alih tampuk kekuasaan. Meski begitu, Iran secara resmi masih menunda penunjukan pengganti pemimpin tertinggi karena alasan keamanan. Mojtaba dikenal sebagai sosok misterius namun sangat berpengaruh yang punya hubungan dekat dengan Korps Garda Revolusi Islam atau ERGC. Kondisi ini membuat Trump murka karena ia gagal mendapatkan power kontrolnya dengan cara menemukan sosok seperti Delcy Rodriguez di Venezuela. Presiden Donald Trump secara tegas menyatakan bahwa dirinya harus terlibat dalam penunjukan itu. Ia bahkan menyebut Mojtaba Khamenei sebagai pilihan yang tidak dapat diterima dan orang yang tidak berbobot. Jika Trump sudah bersabda, maka ini bisa jadi memakan durasi perang kian panjang bagi Pentagon. Amerika Serikat kini harus berpacu dengan waktu di tengah stok amunisi yang kian menipis. Ex-wakil ketua Kepala Staf Gabungan James Alexander Sandy Winfield Jr. memberikan peringatan keras kalau Washington sedang dalam perlombaan melawan waktu. Ia menilai Amerika Serikat bisa kehabisan stok rudal pencegat hanya dalam hitungan hari. Ketidakseimbangan ekonomi perang menjadi masalah utama. Teheran mengandalkan drone Shahid yang murah meriah, sementara Amerika dipaksa menggunakan rudal Patriot seharga $4 juta untuk menembak jatuh satu drone. Adapun hingga Kamis 5 Maret 2026, Iran dilaporkan telah meluncurkan lebih dari 500 rudal dan 2.000 drone. Dengan stok Iran yang diprediksi mencapai 4.000 rudal dan puluhan ribu drone, strategi cekik amunisi ini benar-benar membuat Pentagon kewalahan. Terlepas dari kekhawatiran itu, pemerintahan Trump bersikeras bahwa persediaan amunisi Amerika tetap kuat. Di akun Truth sosial pribadinya, orang nomor 1 di Amerika itu sesumbar. Cadangan amunisi kelas menengah dan atas Amerika nyaris tak terbatas. Meski begitu, laporan lain menyebut persediaan rudal pencegat sudah menipis karena pengiriman ke Ukraina dan Israel sebelumnya. Jika perang berlanjut, Washington terancam tidak memiliki perisai udara dan langit negara-negara Arab akan terbuka lebar, memuluskan rudal dan drone Iran menembus dengan bebas. Amerika Serikat dipaksa menanggung konsekuensi mahal dari perang melawan Iran. 6 anggota militer Amerika telah gugur dan harga gas alam di Eropa telah melonjak hingga 40%.
Trump sadar betul korban jiwa bisa terus bertambah meski ia tetap bersikeras bahwa pada akhirnya ini akan menjadi hal yang baik bagi dunia. Di sisi lain, Korps Garda Revolusi Islam atau RGC telah menyiapkan strategi perlawanan panjang lewat doktrin Mosaic Defense. Mereka telah mendistribusikan wewenang kepada komandan daerah untuk beroperasi secara independen jika komunikasi dengan Teheran terputus. Taktik ini dirancang agar militer Iran berubah menjadi 31 kelompok gerilya bersenjata rudal balistik. Teheran pun sudah mantap kalau Amerika benar-benar jalankan opsi invasi darat. Pasukan paramiliter basic yang berjumlah jutaan orang juga telah disiagakan di setiap sudut kota dengan pakaian sipil dan senapan Kalashnikov. Mengutip Middle East Eye, sumber RGC menyebut wilayah Kurdi menjadi fokus utama. Teheran memperkirakan kelompok-kelompok senjata Kurdi Iran di Irak akan menyerang Iran dengan dukungan dari Amerika Serikat dan Israel. Ambisi mengganti rezim berbuah simalakama. Gedung Putih terjebak dalam labirin yang ia ciptakan atas nama kuasa dan satu sosok Donald Trump. Ajal sang pemimpin bukan berarti Iran menyerah kalah, justru memantik perlawanan asimetris yang membuat armada Amerika kelimpungan. Di tengah stok amunisi yang kian hari kian menipis, Washington kini berdiri di atas tebing yang sangat kritis. Kemenangan semu tak bisa dibayar dengan tumpukan nyawa, apalagi sekadar gertakan di tengah ekonomi dunia yang siap memantik duka. Akankah Trump terus melaju dalam perang tanpa garis akhir? Ataukah ia sadar bahwa kesombongan militer justru berujung pada getir? Satu yang pasti, perisai baja tak selamanya mampu menahan bara api kedaulatan. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.